Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi penting buat teman-teman sekalian dari BKN selaku Panselnas dan dari Mendikbud. Dari Mendikbud ini informasinya dikhususkan buat teman-teman yang gagal passing rate karena ada solusi dari Mas Menteri. Jadi admin berpesan yang lagi menonton video ini, stay tune terus di channel ini hingga akhir, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Terkhusus buat teman-teman yang belum subscribe channel tutorial dan informasi ini, silahkan tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Oke, kita lanjut saja ke informasi pertama. Nah, informasi pertama datang dari Bapak Abi Ridwan, di mana 9 menit yang lalu beliau itu menjawab sebuah pertanyaan dari salah seorang rekan kita yang juga berjuang untuk menjadi ASN P3K. Di sini beliau ini menyampaikan, Pak, mohon diteruskan agar hasil tes dipublikasikan melalui website Sekolah Penyelenggara CAT UNBK P3K atau media sosial lain. Tidak ada bukti perolehan nilai karena tidak ada live score. Nah, ini benar juga sebenarnya teman-teman ya. Tidak ada live score seperti seleksi CPNS ya. Nah, Bapak Abi Ridwan pun menjawab, hasil CAT UNBK untuk seleksi kompetensi P3K guru dapat dilihat di visi atau saat sesi selesai dan di papan pengumuman sekolah. Tentu perlu waktu untuk ditempel. Ini bentuk transparansi yang juga harus diapresiasi. Jangan lupa, nilai akan dikirim ke BKN secara sistem. Jadi nilai teman-teman itu atau hasil dari teman-teman itu tetap akan nanti dipublikasikan. Pastinya dari BKN karena nilainya itu akan dikirim teman-teman ya. Nah, selain daripada informasi yang 9 menit ini, 9 menit yang lalu, ada juga informasi dari Bapak Abi Ridwan. Kembali admin ingatkan bahwa nilai yang tertera belum termasuk tambahan afirmasi, murni hasil tes. Maksudnya nilai yang teman-teman lihat di layar monitor atau di layar komputer atau laptop teman-teman itu belum termasuk tambahan afirmasi teman-teman ya. Oke, ini datang dari Panselnas. Kita lanjut ke Mas Menteri atau dari Mendikbud. Nah, seperti dikutip dari jpnn.com, Nadiem Makarim ingatkan masih ada afirmasi untuk guru honorer peserta tes P3K 2021. Jadi masih ada afirmasi teman-teman ya. Oke, kita cek informasi selengkapnya. Mendikbud Ristek Nadiem Makarim meninjau langsung pelaksanaan tes P3K guru tahun 2021 di Surakarta pada 13 September 2021 pastinya. Nadiem juga langsung melihat nilai para peserta karena hasilnya real time. Mengetahui ada peserta yang skor nilainya tidak memenuhi passing grade P3K guru 2021, Nadiem Makarim memberikan semangat agar tidak patah semangat. Jadi Mas Menteri sendiri melihat peserta tersebut tidak PG teman-teman ya, tidak passing grade. Bagi para peserta yang belum lulus passing grade P3K guru 2021 hari ini, jangan patah semangat dulu. Ingat, guru honorer diberikan kesempatan untuk mengikuti tes sebanyak 3 kali. Jadi ada 3 kali kesempatan ya. Ini kata Nadiem Makarim kepada para guru honorer yang telah melaksanakan tes di SMK Negeri 6 Surakarta. Dia menegaskan, Kemendikbud Ristek memiliki program guru belajar dan guru berbagi khusus seri belajar mandiri guru ASN P3K. Guru honorer yang tidak lulus pada tes P3K guru 2021 di tahap 1 bisa memanfaatkan program tersebut. Jadi buat teman-teman yang tidak passing grade, tidak memenuhi ambang batas, ini Bapak Nadiem memberikan solusi, yaitu program guru belajar dan guru berbagi khusus seri belajar mandiri guru ASN P3K teman-teman ya.
dia menyarankan untuk para guru honorer mempersiapkan diri dan mengikuti seleksinya kembali. Ya, otomatis di tahap kedua pastinya teman-teman ya. Program ini bertujuan untuk memberikan fasilitas kepada calon pendaftar P3K yang terdiri dari materi, perangkat, latihan soal, community learning, serta tryout. Nah, artinya teman-teman itu kembali diberikan senjata atau persiapan seperti itu teman-teman ya, untuk mengikuti seleksi di tahap 2. Dan buat rekan-rekan yang masuk di tahap 2 nantinya dan lagi menonton video ini, nah silahkan siap-siap teman-teman ya. Siap-siap. Karena kenapa di sini teman-teman juga bisa lihat karena ada semacam tambahan begitu ya. Tambahan atau bekal lagi untuk peserta yang tidak passing grade untuk ikut di tahap kedua. Bagi para guru honorer yang usianya di atas 35 tahun, Nadiem Makarim mengatakan, pemerintah memberikan nilai afirmasi sebesar 15% sebagai bentuk penghargaan kepada mereka karena telah mengabdi sebagai guru selama bertahun-tahun. Nah, kalau usianya 35 tahun lebih terus mendapatkan afirmasi 15% dan memang sudah bertahun-tahun, sudah misalnya 10 tahun atau lebih, itu sepertinya sah-sah saja teman-teman ya. Nah, sebagaimana banyaknya protes dari rekan-rekan kita, termasuk dia komentar di channel ini mengatakan bahwa ada ketidakadilan mengenai afirmasi dari sisi usia ini. Nah, alasannya banyak rekan kita mengatakan usia 35 tahun namun pengabdiannya baru 3 tahun, mereka mendapatkan 15%. Ya, jika mereka mengabdi mulai tahun 2018, 19, 2020 dan mereka mendapatkan afirmasi 15%. Karena perhitungannya minimal 3 tahun mengajar secara berturut-turut di Dapodik datanya. Namun di sini ada kekecewaan juga datang dari teman kita yang usianya itu 34 tahun dan pengabdiannya sudah ada 10 tahun, namun mereka itu tidak mendapatkan afirmasi karena terkendala di umur. Nah, namun yang menjadi alasan kenapa yang 35 tahun ini dapat afirmasi, karena yang 35 tahun ini tidak bisa lagi mendaftar CPNS, sedangkan yang 34 tahun masih bisa mendaftar CPNS. Begitu perhitungannya kalau tidak salah kemarin teman-teman ya. Sehingga yang 34 tahun meskipun sudah 10 tahun mengabdi tetap tidak diberikan afirmasi dari segi usia. Tapi teman-teman kita meminta ada afirmasi dari sisi lama pengabdian. Nah, jika dilihat dari lama pengabdian, admin pun setuju. Oke, kita lanjut lagi, masih ada informasi tambahan. Oke, kita lihat selanjutnya. Dengan adanya program ini, pemerintah membantu guru honorer tersebut dan sudah melewati usia persyaratan ujian seleksi CPNS. Nah, ini seperti yang admin baru saja jelaskan, teman-teman ya. Ini memberikan semacam penghargaan seperti itu karena mereka itu tidak bisa lagi mendaftar CPNS. Usianya sudah 35 tahun ke atas. Jadi masih ada tambahan nilai afirmasi kompetensi teknis 15% bagi guru honorer di atas 35 tahun dengan masa pengabdian di atas 3 tahun. Jadi 3 tahun ke atas, minimal 3 tahun teman-teman ya. Diketahui, Kemendikbudristek memberikan nilai afirmasi kompetensi teknis 100% untuk peserta yang memiliki sertifikat pendidik, 15% untuk guru honorer usia 35 tahun ke atas dengan masa kerja di atas 3 tahun, peserta disabilitas 10%, dan honorer K2 ada tambahan afirmasi 10%. Jadi yang K2 dapat 10% teman-teman ya. Jadi kembali admin ingatkan buat teman-teman yang gagal passing grade, silahkan gunakan program yang disampaikan di menit sebelumnya oleh Mas Menteri teman-teman ya, untuk persiapan di tahap kedua. Semoga di tahap kedua ini teman-teman bisa lolos. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.